Kalian kalau bank dapat duluan loh. Ya, bank dia dapat duluan. Naik ke atas masih banyak sampai pemilik perusahaan yang paling atas ya. Jadi lu tuh paling bawah. Orang yang dikerjain itu selalu yang paling bawah. Semua dunia itu bekerja kayak gitu. Ya. Semuanya itu sebenarnya piramida. Lu mau ngomong saham apapun itu semua sama. Cari duit, ya kan? Cari duit dari publik, right issue banting, funding. Kalau jadi proyeknya ya udah, revenue tambah tinggi, fundamental kelihatan bagus, laporan keuangannya bagus, sama naik lagi. Semua sama. Mau kripto, mau saham, mau obligasi, mau properti pun sama. This is how you play the game. Sekarang, kalau main properti, ada yang pernah nggak mikir, oh gue mau bikin kos-kosan properti? Ada yang pernah mikir nggak? Oh, enaknya kalau gue punya duit 1 miliar, ini 2 miliar gue bikin ada 3 pintu. Sekarang gue bertanya, ada nggak konglomerat properti yang main kos-kosan? Ada. Jadi kalau yang ngajarin kalian bikin kos-kosan itu apa? Ada nggak konglomerat yang bikin kos-kosan? Ya hotel mah banyak, tapi hotel mah banyak buat gengsi lah. Kalian bikinnya apa? Gini deh, ada nggak yang beli apartemen konglomerat, bikin apartemen untuk disewain? Ada nggak? Contoh nih, bikin apartemen gini nih buat disewain, ada nggak? Siapa? Kalau ada siapa? Nggak ada lah. Dia bikin, terus diapain? Dijualin. Dia bikin, dijualin. Ada nggak konglomerat yang bikin kos-kosan? Ada. Tapi dia nggak sewain. Apa yang terjadi? Dia pakai dia ngapain? Dia jual. Dia bangun, dia dapat tanah murah nih, bahkan kerja sama orang lain tanahnya. Dia bangun tuh kayak kos-kosan banyak, dia jualin ke orang yang buat sewa-sewain. Lu paling bawah tuh kalau yang kos-kosan tuh. Namanya lagi di capital structure. Kalian lihat yang di Sinar Mas punya yang di BSD itu ada kos-kosan kan dia bikin kan. Tapi itu dijualin untuk orang yang mau ngekos-kosin kan. Dia nggak sewain kan sendiri ya. Ya itu. Kenapa mereka mikir gitu? Karena mereka udah di atas pikirannya, jauh ya. Nah, ini kalian perhatiin. Gue pengen tanya deh ke kalian sebenarnya sekarang. Ada yang tahu nggak? Ini gue pakai contohnya ini karena bagus nih. Ada yang tahu nggak harganya dulu berapa? Tapi salah nggak buat bikin kos-kosannya? Salah lah. Lu paling belakang di capital structure. Ada yang tahu dong? 16.000. Ayo, ada yang tahu nggak? Berapa dulu? 24.000 masih nggak gitu lama. 20. Kalian menurut kalian ini salah satu barang yang paling dikonsumsi nggak di Indonesia? 12.000 bener. Ada yang ngomong dia jual lu, betul, 12.000. Ya. Gue pertama kali bakar ini gue waktu itu SMP itu 16.000. Tapi dulunya itu 12.000. Pas gue masih SD ini 12.000. Ya. Ini 12.000. Sekarang coba lu pikir, sekarang harga berapa? Dijual di Alfamart tadi tahu nggak? Gue baru beli tadi. 32, 36, 36. Ada yang bisa hitung matematika inflasi berapa? 12 ke 36? Berapa? Ayo. Nah, sekarang oke. Data BI inflasi berapa? Data BI inflasi tadi berapa? 4,9. Oke. Ini berapa? Oke. Lu orang di Indonesia orang biasa mikirnya mau ngerokok apa mikirnya inflasi 4,9? Nah, sekarang coba gue tempel di sini ya. Harga dulu, harga sekarang. Apa yang terjadi di Indonesia menurut kalian? Kalau orang benar-benar tahu. Demo. Betul. Sama. Ini ada yang tahu nggak ini harga berapa yang botol ini? Bisa tebak? Enggak, ini nggak 3.000, ini nggak. 8.000, bener. Dulu berapa? Dulu 2.000, bos. Ini dulu 2.000. Ini 8.000 gue beli tadi di bawah. Ya, 8.000. Botolnya bagus 8.000. Naiknya berapa kali tapi? Nah, jadi sekarang kalau kalian mau hitung inflasi itu bukan satu angka. Ya. Inflasi itu bukan satu angka. Cara ngitung inflasi bukan itu. Inflasi adalah sebuah vektor. Ini beda sama ini. iPhone beda sama buku, ya. Per produk beda, itu adalah vektor. Vektor kenaikan, betul. Ini gak ada yang ngerti tapi. Di saat gue tahu inflasi itu vektor dan selalu pindah ke currency yang lebih baik, gue keluar dari investasi yang lain semuanya. Kalian mau tanya kan tesis gue kenapa gue pindah?
Itu alasannya gue pindah. Karena gue ngerasa, oke, gue invest saham nih, 15% per tahun, itu gue masih cuan 10% di atas inflasi. Itu dulu otak gue. Tapi sekarang setelah gue tahu ini, apakah saham gue ngalahin ini? Gue mending nyimpen rokok aja, ngapain gue beli saham? Bahkan saham gue aja kalah sama barang. Terus gue ngerasa, kalau semua orang bisa cuan dari beli saham BCA, gue nggak cuan dong. Gini, konsepnya, kalau semua orang bisa dapetin deposito 5%, apakah tambah kaya mereka 5%? Atau semuanya jadi rata? Jadi rata. Jadi kalau kalian beli ini, US dollar 100 tahun lalu, sekarang hilang berapa persen? 99%. Betul. Jadi, oke, rumah deh di Indonesia. Jakarta, tanah di Menteng. 20 tahun lalu sampai sekarang bedanya berapa? Sekolah. 20 tahun lalu sama sekarang bedanya berapa? Ayo. Bingung gak lo? Ini gue challenge nih cara kalian pikir nih. Kalian bingung gak sih kenapa orang gak bisa kaya? Karena uang lu tuh hilang terus. Ini uang lu ini, setiap 3 tahun sisa setengah. Karena ini, gue bilang tadi, semua uang yang lu tabung, setiap 3 tahun, itu sisa setengah. Jadi lu kalau jadi pengusaha yang dapat uang, atau lu pekerja yang dapat uang, kalau lu simpan cash, lu ingat ya, setiap 3 tahun uang gue sisa setengah. Itu real inflasinya, rokok, dan teman-teman semua yang lainnya nih, ini semua barang. Ya. Gimana mau kaya? Kalau tiap tahun uang lu tinggal setengah. Coba. Itu ibaratnya lu ngedayung, ya kan? Lu ngedayung, tapi kapal lu bolong. Tenggelam nggak? Tenggelam nggak? Oke, kalian ingat baik-baik. Ingat ya, US dollar hilang berapa? 90%. Ingat ya? Semua ingat ya? Oke, kita akan next ya. Ini adalah dari IMF. Ini data 2021. Gue nggak usah cari yang baru, nggak penting. US dollar tuh gede nggak di sini untuk reserve negara-negara? Dulu reserve-nya tuh pakai emas, sekarang kan pakai US dollar. Ya. Oke, ya. Ini mata uang, ini Vietnam dong, ini Thailand baht, ini rupiah. Mereka semua punya ini. Mereka semua punya reserve. Sekarang pertanyaan gue, kalau USD-nya hilang 99% dari value-nya dan dia free floating kayak gini, yang ngikut dia itu jadi apa? Ayo. Oh, mikirnya dalam nih. Gue di sini nggak ngajarin tutorial blockchain itu apa. Gue nggak ngajarin tutorial blockchain, gue ngajarin cara berpikir kalian. Ya, cara pikir kalian. Apa yang terjadi? Vietnam dong ini jadi apa? Coba kalian lihat Vietnam dong to USD. Cek sekarang Google. Vietnam dong to USD. Vietnam dong to Bitcoin. Kalian lihat. Gak bernilai. Gak bernilai. Tapi kalau ini semua orang Indonesia tahu apa yang terjadi. Boom. Revolusi besok pagi. Dan ini orang US juga gak ada yang tahu. Kalian kira kalau ini di print nih, dilempar di semua rumah orang US, apa yang terjadi? Chaos. Tapi dunia ini tuh unik. Layaknya kapitalisme, nggak bisa semua orang jadi kaya. Nggak bisa semua orang ikut ini. Yang ikut kelas ini cuma berapa? Berapa? Yang ikut kelas itu berapa? 1.000 kan? Nah, yang nggak tahu ini berapa banyak? Ada bilang sore hilang nggak sorenya? Aman? Aman ya, oke. Ayo. Dari berapa? 1.000 dari 270 juta. Ya udah kita aman. Gitu. Biarin aja yang lain nggak tahu gitu. Yang lain nggak tahu ini tiap 3 tahun sisa setengah. Nih. Makanya tau nggak? Makanya gue nggak pernah nganggap ini berharga. Gue setiap kali lihat ada Satom, gue selalu kasih 50.000, 100.000. Kenapa? Kan nothing real. Ini nggak benar. It's nothing. Gitu. Ya. Gue selalu kasih. Lu tanya di bawah nih di apartemen lu tanya, gue selalu kasih. Itu nggak ada artinya buat gue. Betul. Kalau lu bisa ngelihat semua ini Henry Ford yang bilang, kalau orang tahu cara kerja uang ini, besok pagi revolusi. Ya. Oke, sekarang ini gue ngajarin kalian tentang investasi, ya kan? Dulu gue juga goblok kok.
Dulu gue juga goblok. Gue ngajarin buat beli S&P 500. Sampai gue ngerti tentang ini. M2 money supply, dan tahu gak ini apa? Nah, ini peredaran uang ya, yang dicetak. Total peredaran uang, betul. Ini S&P 500. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah yang beli indeks cuan apa enggak? Jadi uangnya dicetaknya bareng nih sama indeksnya. Nah, ini kan gue pakai contoh pakai US kan, tapi kalian bisa pikir aja yang indeks yang kita punya. Apakah sama rate ini? Sama. Rate-nya sama, sejalan. Makanya pada takut. Orang pada takut kalau orang ngerti kripto. Betul, kantong kiri, kantong kanan. Jadi, di US, tabungannya bukan uang, tapi tabungannya apa? S&P 500. Pindahin uang dari para orang susah yang cuma kerja biasa, tabung di indeks. Ada yang tahu nggak? 50% dari return S&P 500 itu dari siapa? 50%. Ada yang tahu? Dari Apple dan satu lagi, bukan Coca-Cola, jauh. Coca-Cola mah gembel. Microsoft, betul. Apple dan Microsoft itu nyumbang 50%. Jadi lu kerja nih kan, kerja, ya kan, ambil duit, yuk tabung di indeks. Lu kasih ke siapa uangnya? Tim Cook sama Bill Gates. Coba kan pikir. Kalian coba pelajarin dalam tentang World Economic Forum. Kalian cari di sana, dalam coba. Kalian pelajarin tentang Vanguard. Yang bikin indeks ini siapa? Namanya John Bogle. Ya, Fu Index. Itu siapa yang bikin? John Bogle. Pelajarin secara dalam dan lu nggak akan beli indeks lagi. Ya, lu nggak akan beli indeks lagi. Karena itu cuman pindahin uangnya dari orang nggak punya ke orang yang punya. Jadi mereka cetak uangnya, dibagiin ke yang nggak punya, dipindahin ke yang punya, ngerti nggak? Cetak uang ini, ya kan? Terus lu kerja nih, kerja dari pagi jam 7 malam pagi sampai jam 9 malam. Dikasih gaji, nih gaji lu 3 juta. 3 juta tabung ke indeks. Nah, itu coba pikir deh. Ya. Jadi ini yang terjadi. Ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, ada yang pernah dengar nggak Bernie Madoff? 50 billion Ponzi scheme. Kalian kira Wall Street itu bukan pyramid scheme? Ya. Kalian kira itu bukan pyramid scheme? Betul, pyramid scheme cuma legal. Sekarang gue tanya, asuransi bisnis modelnya apa sih? Kumpulin lu kasih dia uang. Asuransi ya, lu kasih dia uang. Terus kalau lu sakit dan sesuai dengan kita punya ini, bukan sesuai dengan kita punya klausul, gue akan klaim. Duitnya nggak dibalikin lagi. Duitnya diinvest sama dia, beli saham sama dia. Ya itu bisnis matematika. Betul. Makanya aktuaria dibuatkan. Jadi itu lo bisnis matematika cuma ngitung. Tapi apakah itu bukan ini sebenarnya? Kalian mikir. Bank fractional reserve apakah bukan ini? Bank tuh cuma punya 10% dari uang lu. 90-nya diputar-putar sama dia. Jadi kalau kita tarik 20% dari semua uang kita, bangkrut dia besoknya. Namanya bank run. Udah terjadi di US. Udah terjadi. Ya, orang udah mulai sadar nih. Ya, First Republic Bank udah terjadi. Ya. Jadi dari problem ini ya, dari problem tahun 2008 krisis ini, diciptakanlah namanya Bitcoin. Jadi Bitcoin itu hard money, ya. Problemnya dengan fiat apa? Problem pertama dengan fiat apa? Tidak ada yang namanya supply cap. Bisa dicetak berdasarkan kepercayaan, bahkan tidak ada satuan emasnya. Ini reserve-nya cuma US dollar dan sedikit emas. Kalau Cina udah mulai buang US dollarnya, dia mulai ambil holding emas. Tapi what's the better alternative? Kalau emas kita bisa ditarik. Jawabannya orang harus ciptakan. Jadi dunia ini lucu. Dari zaman dulu kita berburu, ya. Dari zaman dulu kita berburu. Apa yang terjadi? Dulu kan kita dapat daging nih, makan langsung mentah. Karena problem itu manusia yang menciptakan yang namanya
Manusia ciptaan apa? Api. Betul, ini adalah sebuah evolusi berpikir dari manusia. Ya. Manusia itu 1904. Itu bikin apa? Ada yang tahu? Teknologinya. Baru awal mau bikin mobil kan dan lain-lain. Baru mau bikin pesawat kan tuh. Berarti saudara. Lu bandingin 100 tahun lagi. Pesawat mereka sama kita punya yang Black Hawk. Jauh nggak? Jauh. Kenapa? Karena ada problem. Manusia itu sangat pintar. Ya. Jadi kita bisa ciptakan sesuatu dari problem. Karena ada problem tentang uang. Dulu, gue mau tanya, internet itu apa sih sebenarnya? Internet itu apa? Nge-bridging antara apa? Distribusi informasi kan? Internet itu distribusi informasi. Simple. Dulu kalau kita mau dapat informasi harus telepon. Harus lewat email. Email harus kertas kan? Surat. Tapi informasi jadi distribusi. Karena informasinya bermasalah. Setuju? Informasi bermasalah jadi diciptakan internet. Kalau sekarang uang bermasalah jadi diciptakan Bitcoin. Jadi ini solusi dari uang. Ini kertas cuma 9 lembar. Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system. Gue gak akan jelasin secara dalam, karena ini bisa mungkin 10 jam lagi kalau gue jelasin tentang Bitcoin. Ya. Ini masih panjang, tapi gue mau kalian tesisnya ngerti dulu. Lu bisa cari sendiri nanti bebas. Ya. Ada yang bilang, tetap aja kekurangannya. Belajar dulu yang dalam ya, belajar dulu. Jangan komen sini, belajar dulu. Karena ilmu lu masih cetek banget ya. Di sini jadi, gue mau ngajarin orang-orang yang mau belajar. Jadi gue gak perlu orang yang sok pinter. Di sini kita lihat, Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system. Ini kertas 9 lembar. Cuman disebar di internet. Jadi aset nomor 11 paling berharga di dunia. Bayangin nggak? Kertas 9 lembar. Saat ini ya, aset ke-11 paling berharga di dunia. Kok bisa? Ada yang bingung gak? Kenapa bisa? Ini cuma kertas loh. Ke-1 tuh masih emas. Emas tuh 12 triliun. Ya. Sekarang kita akan coba lihat teks lagi konsepnya. Kalian harus belajar, ini structure dari sebuah scientific revolution. Ya. Ada yang bilang tadi, pertanyaan bagus. Bitcoin kalau 21 juta, jadi yang nggak punya gimana nanti? Bitcoin itu bisa dipecah jadi 100 juta unit, satu koinnya. Jadi Satoshi namanya. Ya. Satoshi kalian bandingin sama currency nanti. Ya. Jadi Thomas Kuhn bikin yang namanya scientific revolution. Kalau kalian tahu dari S-curve, ini selalu kayak ini. Pertama, ada paradigm. Ya. Jadi ini ada normal belief dan praktis. Contohnya paradigm itu adalah uang. Normal science, research confirms the validity of the existing paradigm. Artinya apa? Oh, nggak apa-apa kita pakai fiat. Nextnya, anomaly. Minor changes according to research. Anomali ini mulai terjadi nggak di perbankan? Ada yang kira nggak Credit Suisse bakal bangkrut? Ada yang kira nggak? Gue dulu dikatain gila loh 1 tahun lalu pas bilang. Gue udah prediksi. Gue dikatain gila dulu. Sama teman-teman gue di capital market. Pada bilang, oh, dari mana lu? Ya kan? Pas di Greyhound, gue pernah bilang, ada yang datang waktu itu acara gue di Greyhound Menteng. Gue bilang, Credit Suisse akan bangkrut. Orang ketawain gue. Teman-teman gue sendiri ketawain gue. Nextnya major changes. Gedebak gitu. 2008. Hancur semuanya. Apa yang terjadi? Revolusi sains. Selalu begini. Dari zaman dulu. Selalu begini. Saat terbaik untuk kita masuk ke sebuah teknologi, itu di saat orang pada nggak percaya. Ya. Orang nggak percaya, tapi orang semua udah tahu. Bapak lu mungkin udah pernah dengar Bitcoin, tapi dia nggak percaya. Itu saat terbaik untuk masuk ke sebuah aset. Di saat semuanya masih skeptis, tapi semuanya udah tahu. Artinya kita udah di tahap apa? Kita di tahap apa? Anomali. Udah terjadi anomali. Ya. Tinggal gedebek gede baru orang semua pakai Bitcoin. Orang udah tahu semuanya, tapi belum percaya. Kalian ada masih skeptis nggak di sini? Ya masih pikir, aduh Bitcoin koin apa nih? Nah itu kalian persis orang-orangnya. Lu nggak ngerti teknologinya. Otak lu belum sampai. Ya. Bukan teknologi yang salah, otaknya belum sampai. Gue juga dulu sama, otaknya belum sampai. Belajarnya susah. Kalian perhatiin,
Trajectory dari teknologi revolusi selalu gini, ya. Dia selalu bentuknya S curve. Tapi adopsi paling cepat adalah di saat mau terjadi S curve ini. Ya. Jadi buat kalian, setelah ikut kelas ini, kalian coba pelajari tentang Bitcoin apa itu, caranya gimana. Ya. Orang itu selalu dikira gila sampai dia terbukti benar. Gue juga dikira gila. Kalau ntar bakal banyak yang hujat kan, ngapain sih ngajarin kripto. Kalian ngeliatnya di Twitter. Kripto ya. Orang ketawa pas gue beli kripto. Tapi buktinya apa? Dari Januari gue udah bantai semua fund manager yang ada di Indonesia. Nggak ada yang dapat 80%. Cari aja satu pun. KPD, reksadana manapun nggak ada yang 80%. Year to date. Gue cuma beli Bitcoin dan tidur. Mereka capek-capek, cari analisnya ini. Lebih efisien yang mana? Beli apa? Bitcoin. Kenapa? Karena ini sama kayak di Argentina tadi, restoran tadi. Kalian ngerti restoran tadi nggak? Ngerti restoran tadi nggak? Jadi kalau misal kita punya tadi uang tadi, bagusnya tuker ke stronger currency. It doesn't matter sahamnya, it doesn't matter propertinya. Nggak penting. Ada yang tanya bawa bodyguard ke kemana-mana? Ada, aman. Aman kok, gue selalu ada. Gue ada security team, aman. Jadi sama ya, ini dokter ini ya, Ignaz Semmelweis, kalian cari. Dia itu bilang ke dokter-dokter, kalau sebelum operasi, cuci tangan dulu. Apa yang terjadi? Kalian tahu nggak? Dia dimasukin RSJ loh. Dimasukin rumah sakit jiwa. Bukan cuma dibilang idiot, dia disiksa dan dimasukin ke rumah sakit jiwa. Cuman karena bilang sebelum operasi biar bersih tangannya, cuci tangan dulu. Dibilang idiot dia. Habis mati apa yang terjadi? Semua orang harus cuci tangan dokter. Jadi gini, itu scientific revolution. Tingkat kelahiran yang berhasil naik. Jadi kalau kalian percaya kripto, itu sama kayak internet tahun lalu, ya. Gue bakal patahin semua kepercayaan kalian. Kripto akan menggantikan perbankan tradisional, seperti surat digantikan dengan email. Ada yang percaya nggak? Kalau internet tadi gue bilang merevolusi distribusi informasi, kripto itu bakal merevolusi uang. Ya. Internet itu distribusi informasi, kripto itu merevolusi uang. Ada yang tanya, waduh, gue skeptisnya sama kripto. Ada yang tahu nggak? Orang paling kaya di Meksiko itu siapa? Ricardo Salinas, Pilego. 60% asetnya dia di Bitcoin. Apakah lu lebih pintar dari dia? Harta dia 13 billion US dollar. Itu berapa ratus triliun tuh? 100 berapa? 150 triliun. Lu lebih pintar dari Ricardo Salinas kak? Yang bilang, Bitcoin itu scam. Apakah lu lebih pintar dari dia? Terus kenapa lu bisa bilang bahwa Bitcoin itu bukan aset yang bagus? Dia taruh 60% liquid portofolionya. Gelas lu kayak sebenarnya uang lu ya gini ya. Finance dan fitness itu unik. Mau tau gak kenapa gue bilang finance dan fitness itu unik? Kalau lu datang ke gym, badan lu kurus krempeng nih, lu teori jago nih ya. Terus lu ngajar orang, ini cara bench press. Ada yang dengerin gak? Ada yang dengerin gak? Nggak ada. Dibilang lu kurus lu, goblok lu. Kurus, goblok. Gitu. Kalau di finance, ya, di finance. Lu nggak punya duit nih. Atau let's say lu punya duit lah, tapi duit lu sedikit. Duitnya dikit nih. Kayak kan banyak tuh yang di Twitter tuh kan, yang gelarnya panjang tuh. Gelarnya panjang, tapi duitnya dikit. Gue punya ilmu bro. Terus dipercaya sama semua orang ilmunya. Karena dia kerja di instansi, ya kan. Gelarnya keren. Duitnya nggak punya kan. Itu kalau di gym itu sama. Teorinya banyak. Asetnya orang ya. Kalian bayangin. Kalian di gym. Orangnya kurus tapi pinter banget. Gelar dia banyak. Lu mau dengerin gak sih? Nah ini. Kalau bench press. Terus kenapa lu dengerin orang yang gak punya duit buat investasi? Gak masuk akal kan? Itu indahnya finance. Itu indahnya finance. Jadi kalau gue mau dengerin orang, gue liat yang kaya. Nih, Ricardo Salinas, hartanya ratusan triliun. Gitu. Gue seorang value investor.
Ada nggak yang gue seorang value investor? Lu lebih pintar dari Bill Miller nggak? Ini muridnya langsung Benjamin Graham. Jadi dia punya fund namanya Miller Value Partners. Dia taruh 50% asetnya di Bitcoin. Ya. Dia bilang, take advantage of shares that are trading at discounted price, calling cryptocurrency misunderstood. Gak dimengerti. Ini salah satu value investor legendaris paling jago yang pernah ada, yang pernah hidup di muka bumi ini. Kenapa Warren Buffett belum percaya Bitcoin? Kalian yang percaya nggak Warren Buffett udah punya Bitcoin sebenarnya? Jangan dengerin apa yang dia ngomong, tapi yang lakuin. Karena dikit lagi umurnya kok. Enggak, salah. Dia punya kok. Ada yang tahu nggak dia punya lewat mana? MicroStrategy benar. Nah, jadi kalian jangan dengerin apa yang dia ngomong, apa yang dia lakuin. Dia punya saham di mana? Bank of, coba cari. Bank of, 30% di mana? Bank of America, betul. Bank of America itu punya 1% dari holder Bitcoin paling besar, Michael Saylor. Jadi dia punya. Tapi dia ngomong red poison, hebat gak? Dia punya juga digital bank di Argentina. Di Brazil. Ada yang tahu nggak namanya apa? Nubank. Nubank offer apa? Nawarin apa sekarang? Ayo, Nubank nawarin apa? Nah, gue challenge pemikiran kalian. Ya. Betul, anak-anak yang punya. Dia punya stok Bitcoin. Orang nggak ada yang tahu tapi. Jadi sama ya. Kalau lu ngobrol bahkan sama orang-orang di instansi tertentu di Indonesia, kalian akan kaget banyak yang udah punya Bitcoin. Kalian akan kaget. Kan gue kan udah sering ngobrol. Ya. Jadi apakah kalian ini sama, betul. Kayak Warren Buffett bilang, dia tiap hari makan McD, makan Coca-Cola. Apakah benar? Apakah betul dia makan Coca-Cola terus masih sehat? Ya, enggak lah, jualan. Nah, Jack Dorsey pernah bilang, ketika dia ketemu Bitcoin, itu sama kayak dia waktu itu nemuin internet. Jadi pertanyaannya, apakah lu lebih pintar daripada Jack Dorsey apa enggak? Masa sih lu lebih pintar dari Ricardo Salinas, Jack Dorsey, Camat? Lu lebih pintar dibanding semua? Michael Saylor? Kalian ada yang tahu Michael Saylor nggak? Kalian kenalnya dari Bitcoin kan? Tapi kalian ada tahu nggak? Dia yang beli saham Apple waktu tahun 2010. Saham Apple, Microsoft dia beli tahun 2010. Ini yang dia bilang. Ini gue akan ngomong. Diversifikasi itu bullshit. Mau tahu nggak kenapa? Ada yang mau tahu kenapa? Coba kita balik ke tahun 2010 ya. Kita balik ke tahun 2010. Lu beli sahamnya Microsoft. Sama fund manager yang diversifikasi. Aset itu akan disuruh pecahin kemana? Dell, HP, IBM, ya nggak? Kan harus diversifikasi, ya kan? Karena itu blue chip waktu sama. Jangan all in di Microsoft. Beli Dell, beli apa lagi? IBM, apa ya? HP, apa merek komputer? Lenovo. Tapi apa yang terjadi? Begitu lu diversify Microsoft lu gembel. Jadi gembel lu. Ya Microsoft tetap naik, tapi yang lainnya jadi gembel. Jadi diversifikasi itu adalah menjual winner untuk membeli losers. Mau gue ulangin lagi gak? Diversifikasi itu adalah menjual yang menang untuk membeli yang kalah. Jadi kalau kalian udah punya winner, stick to it. Lu suka Bitcoin, Ethereum, lu beli Bitcoin, Ethereum. Karena lu menjual itu, lu menjual yang menang dan lu beli yang kalah. Semua di saham sama. Kalau lu beli BCA doang dari tahun 2000, lu akan disuruh ngapain? Beli BTN yuk. Beli yang lain yuk. BJTM yuk. Beli bank-bank lain yuk sebelum di merger. Apa yang terjadi? Lu jual pemenangnya BCA untuk beli yang sampah. Itu diversifikasi. Gitu. Jadi apakah lu lebih pintar dari orang-orang ini? Jawabannya enggak. Udah pasti enggak. Karena gua aja jauh lebih bego dari mereka. Ya. Ada yang bilang, oke, gue percaya kok, gue percaya. Tapi gue nggak berani. Gue nggak percaya, tapi gue berani. Ada nggak di situ? Gue belum percaya ini, tapi gue mau coba lah. Gue mau kosongin gelas, mau coba. Ini adalah namanya postmodern portfolio theory.
Kalau kan kalian ada tahu modern portfolio teori nggak? 60-40 ya. Yang dibikin sama Markowitz. Nah, ini adalah postmodern crypto portfolio. Kalian lihat. Di sini ada alokasinya ya. Stok sama bonds, 60-40 yang standar, sama yang paling agresif kripto, 57-38-5 kripto. Jadi 57 saham indeks, 38 indeks obligasi, 5% kripto. Kalian lihat performance-nya. Dengan taruh 5% kripto di portofolio kalian lihat. Naiknya jauh nggak? Ini yang 60-40 biasa, saham dan obligasi. Lu cuma naikin 5% akan segini. Ya. Data dari mana ini? Ini ditarik dari semua data di dunia. Ya. Ini dari research-nya Grayscale. Ini semua indeks ditarik di dunia. Ya. Jadi kalau 5% dari aset lu masukin Bitcoin, apa yang terjadi? Portofolio lo akan mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi nggak percaya boleh, tapi bego jangan. Ini data. Gitu. Ini data. Memang data historis itu nggak prediksi depan, tapi masa sih nggak akan terjadi seperti ini lagi. Ya. Jadi saran gue, taruh aja 5%. Apakah bisa gagal Bitcoin? Gimana cara gagal? Coba lu challenge gue, gimana cara gagal? Boleh, pertanyaan boleh. Gimana cara bisa gagal? Menurut gue lebih susah untuk bunuh Bitcoin. Jadi cara mikir untuk percaya atau enggak sebuah aset. Ya. Kalau Satoshi muncul, oke, gue akan jelasin. Satoshi muncul gimana terjadi. Kalau yang bikin kertas di buku ini hidup lagi, apa yang terjadi? Yang bikin kertas ini nih hidup nih, bangun lagi dari kubur, apa yang terjadi? Ya viral aja sih, viral. Tapi apa yang terjadi? Nothing. Satoshi hidup nothing, karena dia udah nggak bisa ubah apapun. Satoshi itu beli Bitcoin dia pre-mine juga, sama kayak semua orang lain. Kita Bitcoin sampai sekarang masih pre-mine. Satoshi mau hidup pun doesn't fucking matter. Dia nggak bisa ubah. Ya, protokol dia nggak bisa ubah. Itu bukan Ethereum Foundation, yang dia bisa hard fork setiap berapa bulan sekali. Jadi nggak akan kenapa-napa. Nah, sekarang kita ngomongin potensinya, masih jauh nggak? Ada yang tahu nggak global equity berapa? Ini gua tulis nih. Saham satu dunia itu harganya berapa? Total market cap saham 115 triliun dolar. Emas berapa? 12 triliun. Sekarang Januari 1980. Emas berapa? Di sini ada yang bilang nggak? Emas itu limited. Siapa yang bilang emas itu limited? Emas itu 2% setiap tahun nambah. Gua kasih tahu aja. Emas itu di mine 2%. Ya. Jadi makanya bisa naik market cap-nya. Jadi ini adalah gambarannya 10 tahun lalu. Kita lihat next-nya. Bitcoin sama equity. Sekarang udah turun. Ya. Di saat selanjutnya dibikin 831. Tapi Bitcoin kan turun 500-an. Jauh nggak? 500 billion ke 115 triliun global equity. Jauh nggak? Potensinya jauh nggak? Lihat aja. Balik lagi. Jauh nggak? Nah, lihat aja nih. Lihat terus. Ya. Nah, betul nih. Ada yang kasih. Thank you nih, Johnson. Gua akan bacain. Ini dia benar. Properti itu marketnya 330 triliun. Equity 115. Bonds itu ini salah, bukan 3.000. Bonds itu sekitar 100-an juga. Ya. Jadi kalian perhatiin di sini. Kalau lu mau, kan ada yang value investor nggak? Value investor. Value itu apa sih sebenarnya? Kenapa Bill Miller beli Bitcoin? Value itu apa sih sebenarnya? Nilai. Ini under value nggak nih? Nih, slide depan muka lu nih. Ini under value nggak? Kan ada yang pernah ikut kelas gue kayak gue jelasin dulu pakai garis tuh. Under value nggak ini? Under value, ya. Nggak, ini waktu slide-nya dibikin ya. Jadi angkanya ini sekarang ikutin harga sekarang. Nah, oke, gue mau beli Bitcoin karena under value menurut gue. Gimana caranya? Untuk pemula, lu bisa pakai namanya centralized exchange. Kalau udah canggih, lu bisa pakai DEX ya, kayak DEX segala macam. Tapi ini yang paling gampang. Lu bisa pakai yang ini yang global. Tapi kalian cari yang Indo. Ya, Indo tuh ada banyak. Gue nggak disponsor siapapun di video ini. Ya, video ini mau webinar ini, kelas ini, gue nggak pernah disponsor. Gue nggak peduli duit. Ya, lu boleh pakai Binance, lu boleh pakai Coinbase, terserah. Kraken, semua terserah. Nah, kalau centralized exchange bangkrut, FTX gimana caranya?
Betul. Lu mau beli mana? Mau di Ajaib kayak, mau di Pintu kayak, mau di Ajaib bin Ajaib, bebas. Bebas. Yang penting yang bisa dipindahin ya. Kalau peluang gue nggak tahu dia punya walletnya apa enggak. Toko kripto boleh, dia punya walletnya. Indodax boleh, dia punya walletnya. Ya. Begitu lu punya, lu pindahin ke namanya cold wallet. Bingung, apa itu cold wallet? Nah, lu harus ngerti kriptografi dulu nih. Jadi yang cuma beli di aplikasi terus nggak ngerti itu goblok kalian. Lu harus ngerti dulu isinya apa. Public key itu apa, kriptografi itu gimana, private key itu apa, seed phrase itu kenapa dibuat. Kalian harus ngerti. Begitu lu tahu cara belinya dan cara pindahinnya ke cold wallet ini, sudah udah cukup. Ya jadi kalian cuma belajarin ini. Buat gue ngajarin secara fundamental lu terlalu dalam. Nanti kalian bisa cari di YouTube, tempat lain terserah. Ya. Lu bisa cari tempat lain. Yang gue mau ajarin sini masih konsepnya dulu ya, konsepnya dulu. Jadi tesis besarnya. Jadi kalian bisa pakai sini, centralized exchange, baru kalian ke namanya cold wallet. Kalian harus ngerti tentang enkripsi. Ya. Nah di sini cara belajar cryptocurrency gimana? Cryptocurrency itu kompleks. Jadi kalau gue mau belajar di sini dari hashing ke transactionnya, itu mungkin butuh waktu 20 jam kali kita di sini ya. 20 jam ada yang siap nggak? Nggak siap kan kalian 20 jam. Jadi gue nggak akan jelasin semuanya di sini secara detail. Tapi mungkin di free class selanjutnya gue bakal jelasin ya. Di sini gue akan kasih kalian gimana caranya untuk belajar. Jadi untuk belajar, kalian bisa belajar di komunitas. Komunitas kayak misalnya di Reddit, itu kalian bisa belajar. Di YouTube kalian pun bisa belajar. Cuman kalau kalian belajar di YouTube tentang Bitcoin, itu scattered. Jadi nggak diwadahin sebagai satu tempat. Ya. Jadi yang gue akan sharing ke kalian di sini adalah akademi yang gue bikin. Kenapa gue bikin akademi ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa gue bikin sekolah gue sendiri tentang kripto? Karena ketidakpercayaan gue terhadap fiat. Gue mau push adopsi kripto di Indonesia. Ya. Ini nggak pernah diajarin. Yang gue diajarin pun, yang gue ajarin ke kalian ya di akademi gue, itu diminta untuk jadi elective course di universitas. Ya. Gue pengen push sampai semua orang itu pakai kripto di Indonesia. Itu misi hidup gue. 270 juta semuanya punya kripto. Sampai itu belum terjadi, gue gak akan stop. Ya. Target gue semua penduduk Indonesia punya Bitcoin. Ya. Buat kalian yang mau dibimbing, ya, ini akademi gue akan ngajarin semua dari nol. Ya, ini adalah gue akan share semuanya ya di sini. Jadi gue akan jelasin sedikit apa yang akan gue ajarin di sini. Gue ngajarin lengkap banget dari siklus marketnya, psikologinya seperti apa, gimana cara research kriptonya. Bahkan ini ada yang ikut nggak di sini? Ada yang udah jadi member di sini? Tadi gue lihat kayaknya beberapa. Nah ada yang lifetime. Oke. Ada beberapa member. Nah dari beberapa member yang ada di sini, kalian perhatiin nggak di sini? Ada yang ikut pas ini dikeluarin modulnya? Ini gue kasih kalian cheat sheet apa yang gue beli. Ini Desember 2020 videonya. Desember 2020. Ada yang tahu nggak hasilnya jadi apa sekarang? Kita itu nggak sembarangan. Kita walk the talk. Ini hasilnya. Kalian perhatiin, portofolio sama ya. Ini hasilnya. Cuma dalam waktu 4 bulan. Gue survei semua yang ikut. Sekitar 2.000-an orang. 72% yang ikut akademi gue. Memang nggak 100%. Layaknya semua di dunia ini itu nggak mungkin. Kalau dibilang 90% sukses berbisnis itu bohong pasti. 74% yang ikut itu mendapatkan peningkatan sebesar 24% dari asetnya. Ini data real ya. Ini mereka yang isi sendiri dan ini survei dari 2.000 orang yang ikut. Memang gue nggak bisa jamin. Pasti bener. Karena pasti aja orang salah pencet lah, orang bego atau apa. Tapi 72% itu mendapatkan peningkatan sebesar 24%. Nah, di sini lu akan belajar dari ratusan modul ya. Di sini ada yang mau belajar nggak tentang kripto? Atau ada yang mau dalamin secara benar-benar? Oh, kalian percaya ini adalah revolusi? Kalian mau pelajarin secara dalam? Kalian bisa belajar dari misalnya trading setupnya, investasi. Tapi gua rasa ada yang lebih menarik. Ya. Jadi yang gua ngajarin di akademi gua itu bukan cuma investasi dan tradingnya, tapi fundamental dari kripto itu sendiri. Kalian perhatiin di sini. Ini modul yang gua ajarin. Jadi modul itu ada ratusan dalam kayak gini ya modulnya. Smart Contract Security. Gimana sih caranya? Ya. Kalian pelajarin. Ini lengkap banget modulnya. Ini modulnya ratusan. Kalian tanya, di sini ada member. Kalian tanya, isinya kayak gimana sih? Apakah modulnya sembarangan? Yang ngajarin ini adalah PhD, profesor dari Monash University. Ya, tentang smart contract security. Blockchain development. Kalian pelajarin cara bikin development di dalam. Gimana sih caranya kita bikin smart contract di dalam Ethereum? Mungkin ini terlalu advance buat kalian di sini. Ya.
Tapi kalau kalian udah dapat gambaran konsepnya, kalian percaya, gue saranin kalian harus belajar. Ya. Ini kalian mau lihat nggak? Ini contohnya, kan gue bilang tadi gue ngajarin tentang blockchain development. Ya. Ini blockchain development. Kalian lihat di sini. Pelajarannya itu dalam. Ya. Kalian sampai bisa belajar, bahkan belajar coding. Kalian bisa belajar coding di dalam. Ya. Ada yang tahu nggak? Gaji developer blockchain itu berapa? Sebulan. Ada yang tahu nggak? Untuk bayar kalian bisa belajar kayak ini, ada yang tahu harganya berapa nggak? Kalau kalian kuliah di luar. Kalian kuliah di MIT kayak ini belajar berapa banyak harganya? 300 juta setahun? Lebih. 1 miliar yang kalian belajar mungkin setahun. Gajinya ya. Orang yang ngajar di tempat gua, gaji itu lebih dari 200 juta. Untuk bisa jadi Solidity developer. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa untuk build smart contract di Ethereum orang Indonesia. Jadi kalau kalian belajar skillnya lebih dulu dibanding orang lain, kalian akan lebih cepat. Ya. Kalian akan dibimbing step by step. Dari kontrak pertamanya, struktur kontraknya gimana, deklarasi functionnya. Buat kalian yang nggak bisa coding sama sekali, ini kan kalau mau belajar boleh. Tapi kalau kalian mau belajar investasinya aja boleh. Kita kasih kalian pilihan. Ini kayak Hogwarts-nya buat kripto. Ya, kalian bisa pilih apa yang kalian mau pelajarin di sini. Gitu. Ya, kalian dapetin daily research juga. Gimana sih caranya dapat informasi yang paling terbaru di kripto? Karena kripto itu dinamis, selalu berubah terus. Ya. Ini ada juga komunitas di sini. Kalian ikut akademis ini, kalian ada yang bisa ngomong nggak di sini? Kalian, gue beneran nggak sih ini? Ini bohong-bohongan atau beneran memang di grupnya kayak gini? Ya. Jadi komunitas itu ada yang kemarin bahkan hilang seed phrase-nya, itu udah bisa balik lagi. Gue senang banget bisa lihat nih. Ya. Ini orang cuan 10 juta, 18 juta. 2 hari. Ya, kalau gue tuh nggak suka ngajarin orang gimana caranya gue kasih ikan, gue nggak suka kasih ikan. Yang gue suka tuh apa? Ngajarin kalian bareng-bareng sebagai komunitas. Ya, itu yang gue pengen. Gimana caranya kalian bisa mancing sendiri? Karena kalau kalian bisa mancing sendiri, apa yang kalian tahu? Kan bisa cari sendiri semua ikannya, ya kan? Jadi itu semua yang akan diajarin ya. Jadi ini lengkap banget dari kontrak pertamanya smart contract security. Ada yang tahu gajinya smart contract security berapa? Telegramnya nggak berhenti 24 jam, betul. Lu tanya siapapun 24 jam pasti ada yang hidup. Jam 4 pagi, jam 5 pagi kita masih hidup. Betul. Gajinya bisa 20 Ethereum. Untuk jadi smart contract security. Yang ngajarin ini adalah yang ngaudit smart contract-nya Ethereum Foundation. AV, Chainlink, sama Near Protocol. Jadi yang ngajar sini bukan gue, tapi orang yang memang di bidangnya. Ya. Jadi gue dibantu sama beberapa profesor sini. Ini daily technical. Ada yang bisa ngomong nggak? Ini gue nggak bikin. Ada yang bilang ini gue nggak bikin ya. Kalian cek ini di Telegram. Di saat Bitcoin 20.500 kita ada call untuk beli. Sekarang harganya berapa? Harganya berapa sekarang? Hampir 30.000. Murah nggak jadinya? 7,7 juta setahun. Buat dapetin semuanya, ya. Ini adalah profesor-profesor kita. Gue sekarang ada 4, tapi mungkin gue akan tambahin. Profesor ini adalah PhD ya, dia profesor beneran di Monash University. Dia blockchain security expert di, kalau kalian tahu, Sigma Prime. Kalian tahu Rocket Pool nggak? Yang buat Ethereum staking. Rocket Pool itu diaudit sama Sigma Prime. Ya. Dan ini ada 4 profesor yang lainnya, punya skill beda-beda. Satu itu jago security, satu itu jagonya di trading, satu itu jagonya di investing, satu itu jagonya di programming Solidity. Lu bahkan boleh tanya sama mereka di grup, mereka akan jawab. Kalau lu bingung tentang modulnya, silahkan banget untuk tanya. Ya. Ada yang bilang, gue balik modal sebulan. Ya. Jadi ini gue nggak bohong di sini. Gue nggak bohong ke kalian, dan ini memang benar apa adanya. Mereka ngerti bahasa Indo, ngerti. Semuanya orang Indonesia. Semuanya orang Indonesia. Tapi mereka memang lagi di luar. Ya. Yang ini lagi di Australia, ini masih di Taiwan. Jadi bisa chat private nggak? Kita nggak support chat private, tapi mungkin ke depannya gue akan bikin portfolio consulting dan segala macam. Yang nanya harga berapa? Ada yang nanya, kenapa nggak dipublik orangnya? Karena banyak orang yang nggak mau publik di dunia kripto, ya. Iya, ada 2 cewek dan 2 cowok. Manusia, ya manusia, masa robot, ya. Karena di kripto itu bahaya. Kalau banyak lah. Kalian kalau lihat di Twitter, banyak yang semua anonim. Gue pun kalau misalnya gue nggak punya personal branding, gue prefer untuk jadi anonim di kripto, ya. Ini orang beneran, bukan ini, ya. Jadi ini persona yang dibuat sama mereka. Nah, berapa sebenarnya harganya? 7,7 juta.
Gue tanya tadi, harganya berapa sebenarnya? Kalau kalian lihat value-nya berapa? Kalian tahu nggak ini harganya berapa kalau ikut? Ada yang tahu berapa harganya? Ya, value-nya itu berapa gitu? Untuk dapetin semua ini, dan bisa belajar, bisa ikut cuan juga. Ada komunitasnya, kalian tanya aja. Kalau kalian datang, langsung aja komunitasnya. Ya. Tapi kalau kalian di sini, ya khusus buat kalian di sini, gue bakal kasih diskon 2,6 juta. Ya. Ini lifetime. Jadi kalian cuma bayar sekali, modulnya akan diupdate setiap bulan. Kalian tanya aja yang ikut di akademi. Modulnya setiap bulan ada update baru. Lo mau belajar tentang cold wallet ada, belajar tentang trading ada, investing pun gue yang ngajar sendiri. Gue bakal tambahin terus modulnya, bahkan modul gue sendiri. Gue bakal kasih diskon 35%. Ya. Ini diskonnya tapi hanya untuk 30 orang pertama. Kalau sudah member gimana? Untuk member yang sekarang bisa pakai kode promo member only yang ada di Instagram gue. Untuk lifetime ya. Itu lebih gede lagi diskonnya untuk udah member. Tapi untuk yang belum lifetime, kalian bisa pakai kode promo Bitcoin untuk 30 orang. Setelah kelas ini gue tutup, ini bakal gue share di Instagram. Jadi kalian akan rebutan sama semua orang di Instagram gue. Tapi gue bakal kasih kesempatan kalian sekitar 15-20 menit duluan untuk ikut. Ini hanya untuk 30 orang di sini. Ya. Jadi nextnya per tanggal 1 Mei, harganya gue akan naikin ke 8,999 juta. Jadi 9 juta Mei. Ya. Betul, harganya akan kurang 2,6 juta 95 ribu. Dari 7,7 juta lifetime. Ya. Diskon lifetime, kalian coba aja ke websitenya. Jadi gue akan ketik di sini websitenya, Akademi Crypto, crypto.com. Kalian langsung masuk aja. Ya. Ini website nggak bisa sharing account karena accountnya akan di lock per user. Ya. Yang member mau lifetime itu pakai kode ini. Gue kasih tahu, member mau lifetime pakai kode member only. Ya. Jadi itu buat kalian yang mau belajar lifetime. Karena investasi yang terbaik itu adalah investasi apa sebenarnya? Ke diri sendiri, ya. Kalau kalian lihat nih, misalnya harganya 5 juta, ya. 5 juta misalnya lu mau komitmen belajar berapa tahun di sini? Ini kan lifetime nih. Lu mau komitmen belajar di sini, fokus mau berapa tahun? Setahun? Masa mau setahun aja udah cukup belajarnya? Let's say berapa? Next bulan tuh berapa tahun? Next bulan berapa tahun? Next bulan berapa tahun? Kita ngomong misalnya lu belajar konsisten 3 tahun lah. Gue yakin kalau lu 3 tahun fokus, nggak mungkin gagal. 3 tahun fokus, 3 tahun kali 12 bulan ya. 36 ya. Lu 5 juta, lu bagi 36, itu 138 ribu sebulan. Anggap lu belajar 3 tahun nih. 138 ribu sebulan. Itu kayak makan apa ya 138 ribu? Itu beli rokok dapat berapa bungkus tuh? 4 bungkus rokok, cengli nggak? Sebulan, 138 ribu. Lu belajar selama 3 tahun, fokus. Lu serap ilmunya, lu bahkan bisa dapat high income skill. Ya, Domino Pizza. Ya. Domino Pizza 138 ribu. Kalau lu bahkan belajar 1 bulan belum balik modal, bayangin aja kalau nggak keseton. Itu ada yang bilang tuh, ada yang member sebulan dia. Ya. Kalian bisa tanya aja, langsung ikut, join aja komunitasnya. Kalau udah ikut, kalian klik telegramnya, kalian ikut komunitasnya, kalian ngobrol di sana. Yang gue ngomongin itu benar atau enggak? Gimana? Ini kelas yang gratis gue. Menurut kalian kelas gratis gue, kalian lebih belajar banyak nggak dibanding kelas kripto yang kalian banyak? Ada yang pernah ikut kelas kripto berbayar? Sama kelas gue yang gratis, bagusan mana? Ini kalau kalian buat bayar buat kelas gratis ini, kalian mau bayar berapa? Buat dapat ilmu yang di dalam sini. Lo mau bayar berapa? Untuk kelas yang gue kasih gratis. Ada yang bilang 100 ribu. Nah, ayo. Kalian bandingin deh, kelas gratis gue sama kelas orang lain. Ya, jadi ini cuma sampai 1 Mei, karena 1 Mei harganya naik. Jadi kalian pakai kode promonya harus sekarang sampai malam, jam 12. Ya. Jadi jam 12 malam itu harganya akan diganti. Pelajar nggak ada diskon ya? Ini udah diskon pelajar. Ya. Ini udah diskon pelajar. Kalau udah member sekarang masih bisa lifetime, bisa. Member sekarang pakai kode promo ini. Sekarang pakai kode promo member only. Nah, kalian langsung masuk aja ya ke dalam. 138 ribu sebulan, itu udah kayak gila. Murah banget. Ada yang kalian mau tanya nggak di sini? Yang kalian masih skeptis?
Apa sih sebenarnya Bitcoin itu ya? Butuh rekomendasi cold wallet. Ini saran gua ya. Saran gua kalau kalian Bitcoin itu kalian pakai namanya cold card atau Trezor. Tapi Trezornya jangan dipakein yang lain ya. Jangan dimasukin yang Ethereum yang lain. Pure Bitcoin aja. Kalau untuk yang Trezornya. Kalau lu mau yang banyak itu pakai di Ledger. Tapi kalau mau kunci itu di dua, cold card sama Trezor. Buat yang mau lebih aman lagi, mau multi signature atau multi sig itu bisa pakai namanya Shamir Backup ya. Bisa pakai Shamir Backup. Spill aset kripto. Ada yang pernah lihat nggak? Gue beli Bitcoin berapa tuh tahun di Januari yang gue kasih ke publik? Ada yang ingat nggak? Di Instagram gue. Di 15.000 gue beli berapa? Ada yang ingat nggak? Masa masa 18 juta? Ya gue beli sekitar 14 M lah. Waktu gue kasih 50 Bitcoin lebih. Ada yang tahu nggak sekarang harga dijual berapa? Ayo. Nah itu satu account gue. Itu satu account gue di Binance. Itu mungkin semua asetnya itu yang di Twitter itu. Ya. Jadi kalau lu mau belajar dari orang, mau belajar bikin duit, belajar dari bikin duit. Ada yang bilang, cuan deh dari jualan kelas. Kalian ada yang tahu nggak sebenarnya kenapa gue bikin berbayar di sini? Fungsinya apa gue bikin berbayar? Ada yang dengerin nggak? Kalau misalnya gue bikin gratis semuanya, gue mau filter, betul. Bukan komitmen fee, gue mau filter. Kalian lihat komunitas gue itu komunitas kripto paling bagus di Indonesia, gue bisa bilang. Mana ada grup yang aktif sampai jam 4 pagi? Mana grupnya di Indonesia? Nggak ada. Betul, gue pengen kalian punya komitmen di sini untuk belajar. Ya. Bahkan yang ikut join aja dari awal, ya, dari awal aja apa yang terjadi? Gue adain kopdar segala macam. Jadi tenang aja, ya. Buat member lifetime, ntar gue bakal adain acara-acara, kita bisa ngobrol bareng, ya. Grupnya santai, bisa ikut banget. Rekomendasi hot wallet, lu bisa pakai Trust Wallet, ya. Bisa pakai Trust Wallet. Jadi ini bakal gue share di Instagram Story. Kelasnya gue bakal bikin lagi kelas di bulan depan, tapi mungkin materi berbeda. Ada yang masih mau ikut lagi nggak kelas gratisnya? Gimana kelas gratisnya? Lagi nggak? Nah, buat yang nggak punya duit, ada yang nggak punya duit nggak? Buat ikut. Gue bakal kasih satu tadi. Gue bakal kasih tahu satu giveaway gratis. Cara gimana? Cara gimana? Gue udah kasih tahu tadi caranya. Lu storyin, ya. Lu storyin kelas ini. Bikinnya paling estetik. Tag gue, tag Akademi Kripto, ya. Nanti gue langsung kasih ini. Ya, satu orang doang ya. Satu orang doang. Kalau mau tanya, kalau join balik modal dari trading, kan ada yang bisa. Ya lu mau trading, lu mau dari kerja jadi programmer bisa. Satu itu bisa jadi programmer bisa. Lu mau trading bisa nih, banyak yang bisa. Karena gue percaya ini data beneran nih, ya. 72% itu portofolio naik 24%. Ya. Jadi lu mau dari trading bisa, ada yang bisa. Kalau lu sama mereka apa bedanya? Sama-sama makan nasi nggak? Sama-sama makan nasi nggak? Sama, gitu. Ada yang ikutin bahkan video YouTube gue nggak? Beli BTC, beli ETH. Server down ya kebanyakan orangnya kayaknya. Ya udah tungguin aja gini deh. Gue bakal bilang harganya dinaikinnya besok gimana? Sampai besok malam gue kasih waktu. Bentar. Gue kasih waktu ya. Sampai subuh. Jam berapa nih? Mau nungguin jam berapa? 30-nya atau udah habis ya? 30 udah habis ya? 30 udah habis. Udah nggak bisa, bahkan udah nggak bisa. Udah panik, biasanya udah nggak bisa. Ya udah, kodenya ada yang mau ditambah nggak kodenya? Ada yang mau ditambah atau nggak? Berapa kalau ditambah berapa? Member order itu untuk yang member ya? 50 ya? Oke. Gua akan tambah kodenya Bitcoin 50 orang. Gua kontak developer gue dulu bentar. Untuk 50 orang lagi yang di sini ya. Altcoin menurut Koko gimana ke depannya? Pasti ada yang bagus. Kalian cari aja yang gini. Gue mau kasih share free alpha nggak buat kalian? Ada yang mau dapat ilmu lagi nggak nih? Altcoin, kayak gimana? Tipsnya adalah kalian justru cari yang tokenomicsnya jelek. Bingung nggak? Cari yang banyak dikontrol sama founder.
Itu yang biasa paham paling tinggi karena mereka punya kepentingan. Tapi ketika orang udah tahu jualan, itu rahasianya. Itu gue kasih rahasia nih. Jadi justru cari yang tokenomicsnya jelek. Karena founder punya insentif untuk ngepump. Tapi saran gue untuk pemula, Bitcoin, Ethereum kalian staking di Rocket Pool bisa, staking di tempat lain bisa. Ya. Jadi itu aja untuk hari ini. Gimana? Bermanfaat nggak? Kelasnya lagi nggak? Sebelum gue closing nih. Mantap ya kelasnya. Jadi mau dibikin nggak nih? Mau dibikin lagi nggak kelasnya? Nah, next ini apa nih? Bikin apa? Atau udahan lah, nggak usah bikin lagi kelasnya. Mau? Mantap ya. Oke, jadi gue mungkin bikin lagi. Buat yang belum bisa untuk angka ini, gue bakal bikin lagi. Karena misi gue untuk cetak semua orang Indonesia tuh punya kripto. Ya, gue semua orang punya kripto. Dan kita yang udah punya dari awal ntar lebih enak hidupnya. Ya, begitu semuanya dievaluasi lawan Bitcoin, kita lebih enak. Ya, 5 juta ini lifetime, seumur hidup. Ya, seumur hidup lu akan terus dapetin modul, lu akan terus dapetin pelajaran, lu akan terus dapetin komunitasnya. Cuman perlu bayar sekali. Anggap perlu 5 tahun deh. Itu cuma berapa puluh ribu sebulan. Ya, kayak cuma 80.000 sebulan. Betul. Lifetime. Sampai besok ya. Jadi ini gue bakal share ya. Gue bakal share langsung di Instagram. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Yang mau giveaway-nya storyin paling estetik langsung. Ada. Sampai besok ya. Sampai besok. Oke. Bye-bye semuanya. Recordingnya untuk member. Bisa untuk member. Recording bisa ya. Bye-bye semuanya.